Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kompilasi, kumpulan inspirasi mahasiswa MPI. Kompilasi, kompak dalam sinergi, unggul dalam prestasi. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nashwa Azahra Lubis. Kalian bisa panggil aku Nashwa. Dan hari ini aku akan jadi host di podcast kompilasi episode pertama di tahun 2026. Tentunya hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat aktif dan hebat. Juga pastinya akan memberikan inspirasi sesuai tujuan podcast ini kita buat gitu. Teman-teman pasti udah pada penasaran kan ya sama siapa narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja nih sama mas-mas yang udah ganteng-ganteng nih ya. Waduh. Oke, mungkin mau siapa duluan nih mas kenalan? Dari yang paling ganteng. Oh yes. Gak ada yang ganteng guys. Aduh, jangan saling merendah gitu dong mas. Sama-sama ganteng kok ini. Oke, mungkin dari mas yang paling ujung dulu. Siap-siap. Perkenalkan, namaku Muhammad Rafi Hidayatullah, biasanya dipanggil Rafi. Dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Sunan Ampel, Surabaya. Mungkin bisa dijelasin dong di MPI atau mungkin di FTK itu mas lagi menjabat sebagai apa sih? Gitu. Oh, boleh. Ya, hari ini sampai hari ini periodeku di Duta Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan periode tahun 2025-2026. Masya Allah, keren banget. Mungkin bisa dilanjut ke mas yang sebelahnya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Refai Wicaksono, biasa dipanggil Radit sama teman-teman. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Soal jabatan, mungkin saya sekarang sedang menjabat sebagai Duta Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2025. Wih, keren banget ya narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu ya untuk biar semangat semuanya. Oke. Kalau gitu, kira-kira mas-mas sekalian ini udah tahu nggak sih hari ini diundang ke podcast ini tuh untuk bicarain atau diskusi tentang apa sih gitu? Udah ada gambaran belum ya kira-kira? Ya, yang pastinya yang terkait dengan kedutaan lah ya. Iya, bener dong. Yang terkait ahlinya gitu ya. Bener, Wak. Oke, kalau boleh aku spill sedikit nih, hari ini kita bakal bahas realita yang mungkin lagi happening banget di kehidupan mahasiswa. Kan dimana mahasiswa itu pasti memiliki banyak kegiatan yang nggak cuman mengejar performa akademik aja gitu. Dimana mahasiswa sekarang itu pasti banyak yang ikut organisasi atau kegiatan non-akademik lainnya. Terus juga rata-rata tuh dibingungkan nih dalam dua hal tersebut, kayak gimana sih caranya imbangin jadwal atau bagi waktunya gitu antara menjaga prestasi di akademik atau di organisasi seperti itu. Oleh karena itu, hari ini kita punya tema Kuliah, Organisasi, dan Prestasi, Strategi Menyeimbangkan Peran Mahasiswa, yang kita angkat sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan mahasiswa dengan mengembangkan kemampuan self-management dan self-leadership. Seperti itu, Mas Mas. Menarik ya. Temanya bagus banget nih. Ya dong. Kalau nggak bagus, nggak jadi podcast. Siap. Masuk akal. Benar. Gimana, udah siap belum menjawab pertanyaan? Insya Allah. Oke. Kalau gitu mungkin langsung aja ya Mas. Boleh. Bisa langsung dilanjut. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang pertama nih. Menurut kalian nih sebagai Duta MPI dan Duta FTIK, di mana banyak banget pastinya kegiatan dan tanggung jawab yang diemban gitu ya. Kira-kira definisi keseimbangan peran mahasiswa yang aktif di akademik dan organisasi itu gimana sih? Terus gimana mengetahui bahwa keseimbangan itu tuh udah pas gitu, udah di tempatnya masing-masing gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang paling muda dulu ya. Oke. Generasi pelanjut. Oke, boleh.
Dari yang paling muda dulu ya. Iya, Oke, benar. siap. Harus. Berbicara tentang masalah keseimbangan antara akademik dan juga organisasi. Kalau menurut aku sendiri, yang namanya akademik itu kan tujuan utama kita dalam Benar. perkuliahan gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak jadi alasan konkret kalau misalnya kita udah masuk organisasi, kita meninggalkan yang namanya akademik kita. Benar. Menurut aku sendiri, yang namanya keseimbangan itu bagaimana cara kita tetap untuk berkontribusi dengan akademik kita, tidak melupakan akademik kita, tapi juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lalui di organisasi kita, gitu. Kalau kata guru aku sendiri itu dulu, takdimul umur al-awlawiyah. Kita harus mengedepankan urusan-urusan yang paling penting dulu. Jadi seumuran kita ini, apalagi mahasiswa, itu bukannya lagi untuk membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting. Tapi kita lebih membedakan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Gitu sih. Wah, keren banget ya. Bahkan tadi udah ada quotes dari guru Mas Radit sendiri, itu bisa jadi kata-kata hari ini ya teman-teman. Dicatat guys. Benar, dicatat guys kalau bisa. Quotes of the day. Yes, benar banget. Nah, mungkin di antara banyaknya kesibukan yang kalian jalani nih sebagai duta MPI atau FTIK, ada nggak sih satu pengalaman yang mungkin bikin kalian itu merasa kayak, duh, burn out banget gitu, stres banget, harus mengedepankan yang mana dulu, ngerjain yang mana dulu gitu. Mungkin bisa dijelasin dong pengalamannya gimana dan cara menyelesaikannya gitu, Mas. Mungkin Mas Raffi sekarang. Oke, siap. Aku dulu ya. Siap. Iya. Ya, agak mau sharing sedikit boleh ya. Jadi gini, dulu di pondok itu pernah megang dua jabatan yang lumayan tinggi, dan di situ sebelum diberikan jabatan tersebut itu pasti ada pertanyaan untuk mengetes kemampuan kita. Jadi di organisasinya itu pasti ditanyakan hal tersebut. Apabila kita ada di dua posisi yang kita sama-sama dibutuhkan di keduanya, itu apa yang akan kamu lakukan gitu loh. Itu pertanyaan. Itu pasti ditanyakan kalau di pondokku dulu itu. Dan dari situ aku kayak membuka mindset baru gitu. Oh iya ya. Iya juga. Kan kita nggak bisa kayak Naruto ya kan. Benar. Kage buncir jutsu gitu kan dari dua bisa jadi banyak bisa. Nah, di situ jadi mikirlah kita gimana caranya kita ada di dua tempat yang berbeda di jam yang sama. Nah, kan hal yang mustahil bagi kita ya kan. Benar. Nah, dari situ akhirnya aku menyimpulkan kalau kita pengen hadir di dua tempat sekaligus kan pasti nggak bisa. Akhirnya muncullah analisis dulu. Analisis kira-kira manakah yang lebih dibutuhkan posisi kita di situ. Benar. Jadi semisal contoh nih kalau dalam kampus ya, di prodi sama di fakultas. Nah, semisal kita sama-sama punya tanggung jawab di kedua instansi tersebut. Nah, kita lihat di fakultas itu ada nggak orang yang bisa lebih dari kita. Semisal ada orang itu bisa nggak dihandle sama dia. Nah, itu. Kalau semisal di fakultas ada, kan fakultas ini besar kan ya, gabungan dari banyak prodi, pasti ada. Nah, oleh karena itu kita lebih milih ke prodi. Karena di prodi pastinya yang sumber daya manusianya lebih sedikit daripada fakultas tarbiyah ya kan, ataupun fakultas. Oleh karena itu kita harus memilih yang lebih membutuhkan posisi kita di situ. Iya, Jadi muncullah manajemen resiko lah. Jadi untuk meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan, kita ya harus menerapkan manajemen risiko itu tadi. berarti intinya dilihat yang mana lebih Benar. urgent gitu Kalau ya, mau Mas ya. diterapkan dalam kehidupan kuliah, nah kita lihat dulu kira-kira mana sih yang lebih urgent buat kita ya kan? Benar banget. Tugas atau duta. Duta. Nah, itu kan bisa kita lihat secara langsung kan. Pastinya tugas dulu baru duta. Oke, terima kasih. Wah, jawabannya baru dua pertanyaan aja tapi kita udah dapet jawaban-jawaban yang daging banget nih, teman-teman. Daging banget. Wagyu. Wagyu ya dagingnya. Wagyu A5. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Duta yang mungkin sibuk-sibuk banget nih sekarang ya, banyak kegiatannya. Oh iya, sok sibuk aja. Karena sibuk atau sok sibuk. Kira-kira ada nggak sih strategi yang paling efektif
untuk menentukan prioritas dan menyusun jadwal di tengah kesibukan sebagai mahasiswa, mau itu di segi akademik maupun non-akademik kayak gitu. Mungkin dari Mas Radit? Itu sih semuanya tergantung kita bagaimana menempatkan posisi kita sih. Contohnya aku sendiri ya mau berbagi pengalaman juga. Aku di mahasiswa ini di UINSA sendiri setelah masuk dunia perkuliahan, ternyata aku di sini lumayan pusing dan juga lumayan sibuk di awalnya. Oke. Kayak misalnya nih, setelah aku menjabat jadi ketua angkatan MPI, setelah itu juga ada tambahan duta MPI, habis itu juga ada kesibukan organisasi di luar, di dalam kampus pun juga seperti itu. Nah kalau ini beneran sibuk sih. Banyak ya. Berarti ini nggak sok sibuk namanya, beneran Sibuk sibuk. beneran. Itu tiba-tiba kayak ada suatu saat aku tuh kayak bilang sama diri aku, muak banget ya sama ini ya. Oh my Kayak God. kalau bahasa Jawa itu blenek. Oh gitu. Aku Tahap jenuh. iya mau keluar dari semuanya pun nggak mungkin, mau aku tinggalin semuanya pun nggak mungkin gitu ya. Semuanya ada kepentingan gitu loh, duta penting, ketua angkatan penting, habis itu yang di luar penting, yang di dalam juga penting. Ya kalau aku sendiri aku belajar menempatkan posisiku itu di mana seharusnya aku itu ada dan bagaimana seharusnya aku memposisikan aku gitu. Kalau misalnya angkatanku lagi butuh, ya setidaknya aku ada. Kalau misalnya duta aku ini dibutuhkan, ya seharusnya aku ada. Bagaimana aku sebagai ketua angkatan mengayomi seluruh angkatan yang ada di MPI? Bagaimana aku sebagai duta harus menempatkan diri aku sebagai duta? Bagaimana aku bertanggung jawab sama dua organisasiku sekaligus dan aku harus berkecimpung dengan keduanya itu? Ya semuanya aku harus anggap penting gitu. Tapi itu tadi, aku masih pakai yang tadi mengedepankan mana yang lebih penting daripada yang penting gitu. Kalau misalnya ada di hari itu, jam itu, ada deadline banget tentang organisasiku, atau tentang dutaku, atau tentang ketua angkatanku, ya sudah. Apalagi di ketua angkatanku kan masih banyak BPH yang lainnya. Masih bisa aku alihkan tugas, atau misalnya aku duta juga nggak sendiri kan. Masih ada duta yang lain, nanti bisa aku alihkan tugas. Di organisasiku macam itu. Ketika aku udah menyelesaikan tugas, ya setidaknya aku seperti itu. Itu sih. Berarti kita pinter-pinter ngatur skala prioritas aja sih ya Mas ya. Benar banget skala prioritas. Benar. Oke. Berarti hampir sama kayak Mas Raffi tadi ya. Nah, ya. gitu ya teman-teman Atau nama dicatat lainnya ya. manajemen prioritas. Benar, manajemen prioritas. Anak manajemen banget sih. Oh, kayaknya. iya dong. MPI nih. MPI banget ya. Oke. M-nya manajemen. Izin. Iya nih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Gimana sih cara menetapkan target akademik dan organisasi yang terukur, dan gimana cara kita menyikapinya jika target yang kita buat itu tidak tercapai gitu sebagai mahasiswa seperti itu. Mungkin dari Mas Raffi bisa. Ini pembahasan menarik sih. Yes, benar. Dan aku mau izin jawab. Yang penting itu satu sih, nyatet Oke. ya. Senjatanya pelajar maupun mahasiswa itu cuma dua, pulpen sama catatan. Atau kalau kita bisa mengkontemporerkan HP, kan bisa Benar. nyatet di WA atau di catatan gitu, di Google Keep juga bisa. Nah yang mana kalau yang di HP itu bakal lebih sangat membantu kita lah, karena di situ juga bisa diatur alarm. Nah, Benar. jadi Google Calendar ya Mas. benar banget sih, bisa disambungkan ke Google Calendar. Di situ kita bisa memantau lah aktivitas kita kalau kita bisa nyatet. Kalau kita nggak nyatet, nah mantau dari mana? Ingatan manusia itu kan cuma bisa bertahan beberapa menit aja ya kan. Iya benar. Apalagi kalau nanti jam segini apa ya? Nanti jam segini. Nah, itu kalau nggak dicatat pasti lupa. Pasti bakal lupa. Makanya harus dicatat. Gitu sih. Nah itu kalau gitu itu kan biar kita ingat. Nah terus kalau misalkan udah netapin target, misalkan tahun ini kita nilainya IPK-nya harus segini gitu Mas Raffi. Tapi kalau misalkan nggak tercapai nih gitu targetnya, kira-kira gimana? Perbedaan orang yang nyatet sama enggak itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Orang yang nyatet itu nanti kelihatan dia progresnya itu sampai mana dia tahu. Tapi kalau orang yang nggak nyatet nggak akan tahu progresnya dia sampai mana. Jadi semisal walaupun ada yang gagal, dia itu bisa men-tracking gitu loh. Oh, aku gagal di sini. Oh, aku gagal di sini. Ketahuan mana aja yang gagal. Tapi kalau nggak nyatet itu bisa dipastikan gagal semua. Ya, karena dari awal caranya udah salah, nggak nyatet dia. Kalau mengandalkan ingatan aja. Kalau sekarang sih rata-rata
foto doang ya Mas. Nah, ya itu Foto juga tapi bilangnya di rumah nyatet Ah. tapi udah lupa tuh sampai Ah, rumah. itu juga bener banget kalau kita matkul kan kita males nyatet ya Males kan. nyatet Nah, ya. foto nanti mau dicatat itu lupa juga nanti. Ya, bener Berarti itu banget. ya catat apa yang menjadi target kalian Dan ya. catatan itu nggak bergantung kepada gender. Laki perempuan sama aja. Sama Wajib aja. nyatet. Ya. Gender equality. Nah, Benar. bener. Oke, kalau gitu kita lanjut nih. Kita kan Gen Z ya, Mas. Oke. Jadi Gen Z ini tuh Gens. pasti sangat akrab dengan kata mental illness. Illness. Yes. Nah, dikit-dikit Siap, tuh siap. kayak misalkan stres dikit tuh kadang ngerasa kayak, duh mental gue lagi nggak baik-baik aja nih Waduh, gitu. berat nih. Nah, di kehidupan kampus kita nih saat ini as a Gen Z, kira-kira seberapa penting sih menjaga kesehatan fisik dan mental dalam mendukung produktivitas dan gimana mahasiswa itu dapat melakukannya secara konsisten? Mungkin dari Mas Radit bisa Boleh nih. dijawab. Seperti Gen Z. Gen Kalau Z. aku kan udah terkontaminasi dikit sama milenial ya. Oh, Oh, gitu. gitu. Agak kecampur dikit ya. Iya, kalau ini murni Gen Z nih. Silakan. Iya, menurut aku mental health itu sangat penting banget sih. Entah itu mental, fisik kita, maupun kita sesibuk apapun kita dalam organisasi, akademik, atau apapun itu. Kalau kata aku sendiri ya, lo jangan lupa diri, boy. Benar. Maksudnya kamu tuh yang paling tahu sama diri kamu sendiri. Mau kamu punya seseorang, mau kamu punya orang tua, mau kamu punya teman-teman yang selalu di samping kamu, yang selalu motivasi kamu. Tapi kalau misalnya tubuh kamu itu nggak bisa, ya udah, nggak bisa. Jadi kamu harus tahu diri. Kamu nggak perlu nunggu orang lain ngeperhatiin kamu. Kamu nggak perlu nunggu seseorang yang lain tuh kayak tahu diri kamu, kapasitas diri kamu. Dit, kamu capek. Kamu nggak perlu itu gitu. Kalau kamu udah tahu diri, kamu capek, ya udah berhenti. So, menurut aku sendiri berani to say no gitu. Oke. Berani untuk mengatakan tidak. Walaupun kamu udah menjabat setinggi apapun itu jabatannya, kalau misalnya kamu nggak mampu, please don't be people pleaser gitu. Yes, people Jangan pleaser. ada kata nggak enakan Benar. sama siapapun itu. Kalau misalnya nggak mampu, ya sudah nggak mampu. Misal hari ini udah ada jadwal 5, habis itu nanti kamu ditawarin lagi sama orang. Gini. Gara-gara kamu nggak enakan, kamu akhirnya bilang, iya nggak apa-apa. Aduh, jangan Akhirnya- iya doang ya. Akhirnya nanti malam pusing sendiri, stres Benar, sendiri. Aduh, benar. aku muak sendiri. Ternyata muak itu ya timbulnya dari diri kalian yang nggak bisa ngatur waktu dan juga nggak tahu diri juga gitu tentang diri kalian sendiri. Nggak bisa bilang enggak ke orang Ini lain. sih Ayo guys, obat. belajar bilang enggak. Nah, bener banget. Ini obat paling ampuh dalam mental illness ya. Yes. Be brave to say no. Bener banget. Ya benar, kayak you know yourself better Nah. than other people. Tapi agaknya agak dikit ya. Kayaknya Gen Z itu sebenarnya sangat nggak perlu khawatir sama dirinya sendiri sih. Karena apa? Dia sering self reward. Benar, Iya, benar. Itu mengobati mental illness banget itu self reward. Yes, kayak itu judul lagu Mas, semua aku dirayakan. Nah, Itu dia. Benar Parah nih. banget. Benar banget. Oke. Tapi jangan sampai judul lagu itu juga tuh. Apa tuh? Jika semua bersandar padaku, Asik. lalu aku bersandar kemana? Waduh, itu bingung sendiri nanti. Mungkin Berat ya, bisa dilanjut berat ya. satu album nih Mas. Habis ini bikin musik aja ya. Aduh, Gensi. Oke, seru banget nih perbincangan kita nih hari ini. Tapi ternyata nggak terasa ini udah pertanyaan terakhir, Mas. Waduh, Sekalian. udah cepet banget ya. Udah terakhir. Nah, jadi pertanyaan terakhir kita adalah gimana cara menjaga konsistensi dan motivasi di tengah tekanan peran serta pesan apa nih yang ingin Mas-mas sampaikan kepada mahasiswa yang lagi menempuh perkuliahan sekarang gitu. Mungkin bisa gantian dari Mas Raffi dulu, terus nanti Mas Radit. Oke, siap. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana menjaga Oke, konsistensi konsistensi. dan motivasi di Lagi tengah puasa, guys, lagi puasa. Ya, Wajar lagi ya. puasa, wajar. Agak lemas dikit. Ya. Gimana cara menjaga konsistensi agar selalu pada jalannya lah ya Benar. sebagai mahasiswa. Yang penting kita nggak pernah lupa tujuan sih. Itu satu. Karena sesibuk apapun kita di kampus, kita perlu ingat bahwa sebelum kita sibuk, kita tuh masuk ke mana dulu sih? Kita masuk ke kampus ini kan tujuannya untuk apa sih? Nah, itu. Kita tujuannya untuk kuliah, kita sebelum sibuk di organisasi manapun di kampus itu, kita harus ingat tujuan kita di kampus itu dulu. Kita sebelumnya masuk untuk kuliah, bukan untuk organisasi. Perlu digarisbawahi. Di situ makanya kita
harus tetap ingat tujuan dan juga jangan lupa nyatet. Jangan lupa nyatet. Nah, biar ke-tracking semua aktivitas kita, dan jangan lupa kita selalu meminta ridha orang tua. Oh, Nah, itu benar penting banget. banget sih. Yang paling penting Ya. dari semuanya ya. Benar banget. Kesimpulannya adalah kewajiban manusia di dunia ini cuma 3. Ikhtiar, doa, tawakal. Udah itu Benar. aja. Karena kita nggak mungkin doa doang tapi nggak ada usahanya gitu ya. Itu semua kan nanti omong kosong Omong jadinya. kosong. Benar banget. Benar banget. Oke, mungkin dari Mas Radit gimana? Oh iya, Nah, aku lupa nambahin konsistensinya. Oh, iya. Mungkin bisa jawab ya, Iya, cara boleh. menjaga konsistensinya itu. Saya nih. Iya. Oke, saya. Jadi setelah beberapa menit tadi kita berbincang di sini, banyak hal yang perlu kita pelajari ya tentang gimana kita menjaga keseimbangan waktu, perhatian diri dan juga sebagainya. Kita tuh sebagai mahasiswa, benar tadi kata Mas Raffi, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa tujuannya satu, belajar. Nah, kalau kita kan sebagai manusia tujuannya satu juga, beribadah. Benar. Ya. Beribadah, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa tujuannya satu, belajar. Apapun itu yang kalian lakukan, itu semuanya untuk belajar, guys. Ya. Kalian masuk organisasi untuk belajar. Kalian masuk kelas juga untuk belajar. Kalian mau ikut duta juga untuk belajar. Semua itu untuk belajar. Jadikan semua ini itu untuk mengimprove diri kalian sendiri. So, buat aku sih, tetaplah berkembang, tapi jangan lupa melupakan yang namanya keseimbangan. Entah itu keseimbangan diri dan juga keseimbangan waktu. That's simple gitu. Make it simple gitu. Make it simple. Jangan terlalu muak, jangan terlalu pusing. So ya, udahlah, jalani hidup seadanya. Iya, benar banget. Tapi jangan lupa, kalau menurut aku sih ya minimal maksimal lah. Minimal maksimal. Mungkin dari mas-mas ini kan jadi perwakilan duta MPI dan FTIK nih. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sih ke teman-teman yang nonton kayak tentang MPI mungkin atau tentang FTIK gitu? Ayo mas, kita brand ambassador kan. Mana tahu abis ini di endorse kan kita nggak tahu nih. Iya. Dari dulu nih. Jadi gini sih. Sebenarnya saya sendiri ya. Dulu tuh nggak ada perencanaan sama sekali untuk masuk yang namanya dunia pendidikan. Oke. Saya lebih tertarik ke yang namanya hukum. Karena Fun fact nih. Karena saya sudah bosan juga dengan yang namanya dunia pendidikan. Waduh. But karena terpaksa untuk memasuki yang namanya dunia pendidikan, saya memilih namanya satu prodi yang nanti manfaatnya mungkin itu nggak selalu tentang apa yang ada di belakang. Kan saya dulu mungkin udah ngajar, udah berhadapan dengan anak kecil dan sebagainya. Nanti kalau misalnya aku masuk PGMI lagi ya saya sudah tahu gitu alurnya bakal kemana. PGSD, PGMI atau mungkin PIAUD dan sebagainya lah, PAI. Tentang ngajar mengajar ya saya sudah tahu alurnya kemana. Tapi tentang satu nih yang belum aku tahu dan belum aku kuasai, tentang yang namanya manajemen. Waduh. Ya, jadi mau kalian nanti di dunia manapun itu ya ngajar, mau kalian di FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis, mau kalian nanti di Fakultas Hukum, intinya yang paling penting itu menurut aku ya manajemen. Oke. Orang hukum nggak bisa manajemen ya sama aja ya. Sama aja. Orang ekonomi nggak bisa manajemen, nggak bakal dapat duit bro. Hancur. Orang komunikasi nggak ada manajemennya, manajemen kata. Bahasanya juga nggak bakal bisa menyampaikan komunikasi dengan benar gitu. Nggak teratur gitu ya. Nggak efisien. Orang pendidikan nggak bisa manajemen, ya gimana? Kita mau ngajar orang murid-murid, tapi kita nggak bisa manajemen diri kita sendiri. Mana itu contohnya? Pendidikan kalau nggak ada manajemennya nggak akan ada sekolah. Iya benar, benar banget. Itu poinnya guys. Point. Ya. Ya, jadi menurut aku sendiri ya kayak gitu. Saya sebagai duta MPI di sini mengatakan untuk kalian semuanya yang lagi nonton, yang paling penting itu adalah manajemennya, bukan pendidikannya, bukan apapun itu dalam kehidupan kalian. Karena kalau misalnya kalian udah bisa memanajemen hidup kalian, aku yakin kalian bisa jadi manusia yang paling spesial. Sama kayak kalau misalkan udah bisa berhasil memimpin diri sendiri, insya Allah bisa berhasil juga memimpin orang lain. Iya, benar banget. Karena sejatinya sih benar banget ya apa yang dikatakan sama Mbak Nashwa, kalau sejatinya manusia itu adalah pemimpin semuanya. Benar. Dalam skala terkecil adalah memimpin dirinya sendiri. Nah itu benar banget sih. Nah kalau gitu dari Mas Raffi ya? gimana nih? Iya dong, dilanjut. Kalau dari aku sih satu kata aja sih. Husnudon. Okay. Always husnudon ya. Nah itu karena
penting banget buat kita, terutama di masa yang serba nggak nentu ini ya. Husnudon itu penting banget karena gini, indikatornya adalah kalau kita husnudon itu nggak ada ruginya buat kita. Benar. Suudon boleh, tapi sekedar waspada. Jangan sampai Selebihnya, negative thinking gitu ya. bener banget. Selebihnya adalah husnudon. Negative thinking boleh, tapi cuman waspada. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Anggaplah spion, lihat sekali aja. Oh Kalau gitu. keseringan nanti kan nggak fokus depan, nah no bro. Benar-benar. Itu aja sih. Itu aja berarti Ya. intinya always husnuzon, positive banget. thinking ya Positive bahasanya. Oke, Di posting. posting. Positive thinking. Oke, mungkin diskusi kita berakhir di pertanyaan di closing statement mas-mas sekalian tadi ya. Mungkin kita bakal kembali lagi di episode-episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan juga pembahasan yang lebih memotivasi teman-teman di rumah. Untuk itu aku ucapin terima kasih banyak Sama-sama. Terima kasih untuk juga. mas-mas juga. duta yang udah menyempatkan waktunya ya untuk hadir menjadi narasumber kita di podcast kompilasi episode pertama siang hari ini gitu. Mungkin dari aku kalau misalkan ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon maaf mas-mas. Sama Ada, juga, sama. mohon maaf. Saya juga ya, mohon salah maaf. kata. Ya, Maaf ya teman-teman. ya Merasa kita minta maaf. sangat terhormat diundang ke Wih, podcast ini. Yes. Udah kayak podcast dari Corbusier belum? Aduh, Raditya Dika sih. Raditya Dika, Ya. benar-benar. Oke. lumayan lah, 11-12. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih podcastnya hari ini, kita mungkin bakal ucapin tagline yang awal tadi ya Mas ya. Oke, boleh. Oke, kalau gitu langsung aja. Kompilasi, kompak dalam sinergi, unggul dalam prestasi. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh.